jadwal pertemuannya sebetulnya. Itu ya. Oke, saya akan share screen dulu. Kira-kira pada bisa lihat semua nggak nih? Bisa lihat, Pak. Oke, ya untuk share screen ini saya coba jelasin dulu ya apa yang kemarin saya udah buat. Ini mungkin jadi bahan teman-teman untuk nanti mempresentasikan juga. Saya harap sih teman-teman bisa bisa menyampaikan ya apa yang udah dibuat gitu. Nanti akan saya coba kasih juga bahannya yang di forum yang udah teman-teman sampaikan, nanti tinggal dijelasin. Gini ya, nah ini yang kemarin udah saya buat. Jadi kalau dia dari rancangannya, berangkat dari rancangan ini, maka saya akan membangun dashboard MR yang akan mengisinya ini ya, form untuk melakukan pendaftaran pemeriksaan pasien. Yang kita lanjut ke modul ini dulu. Nah, kalau lihat dari rancangannya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini ya. Jadi di dalam list pasien, ini ada satu tombol untuk melakukan pemeriksaan. Contoh, Ali Ubaidan. Kita periksa, maka otomatis akan muncul ID registrasinya secara otomatis, nomor rekam medis, nama pasien, dan dokter. Nanti dokternya akan kita pilih. Nah, kalau dari rancangan ini, ya sama ya bentuknya, formnya juga sama, form registrasinya. Nah ini setelah dipilih, form registrasi ini dipilih misalkan yang mau memeriksa adalah dokter Siska misalkan. Nah, otomatis dia akan muncul list yang ini ya, ini adalah list pemeriksaan, registrasi pemeriksaan pasiennya. Tadi yang kita tambahkan terbaru ini, Adi Ubaidillah, yang meriksa adalah dokter Siska. Oke, nah ini berarti si pasien sudah masuk ke dokter tersebut. Sekarang kita coba login dengan akun dokter tersebut. Dokter Siska. Oke. Nah, dia otomatis akan muncul ke sini. Ya. Nah, berarti bukan ini. Saya lupa username-nya. Oke. Ini ya, dokternya harusnya yang login ini. Belum terdaftar. Oke, kita pakai yang ini dulu. Nah, ini akan muncul pemeriksaan seperti ini. Ya, namanya, nomor rekam medisnya otomatis, anamnesa nanti tinggal diisi sama dokternya. Lalu di sini ada pilihan diagnosanya. Misalkan seperti itu. Nah, otomatis dia akan terupdate di sini ya. Ini kurang lebih nanti bentuknya menjadi kayak gini nih, nanti akan bertambah, dan itu akan menjadi data rekam medis di setiap pasien. Contoh kita masuk ke data pasien.
nanti ketika diklik di TRLM itu akan muncul data-data yang tadi. Ini kebetulan saya belum sempat buat. Jadi nanti dia akan memunculkan list pasien yang ini, si misalkan si Anissa, dia kan udah 4 kali berobat, nanti akan muncul rekapannya di list rekam medis pasien tersebut. Ada 4 kali berobat, masing-masing diagnosanya apa aja. Nanti baru kita bisa bikin sebuah report, ya, report atau sebaran data yang dalam bentuknya grafik atau dalam bentuknya Excel segala macam. Itu yang akan menjadi concern kita di minggu ini sampai akhir adalah bagaimana cara membuat grafik dan report dari hasil tabel atau dari hasil yang sudah kita input sebelumnya ya dari sistem. Itu goals-nya di minggu ini, di minggu terakhir sesuai dengan SAP. Nah, kemudian yang coba saya bahas di sini juga ada hasil implementasi yang teman-teman lakuin nih. Pertama dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 Mas Teguh tadi ya? Iya, Pak. Oke. Mas Teguh, bisa dijelasin ini apa namanya yang dikembangkan sama kelompok 1, hasil finalnya atau ada yang masih dikembangkan? Sepertinya berdasarkan diskusi kelompok kami udah hasil finalnya, Pak. Mungkin kalau dari Bapak yang terada tambahan, eh, Oke. mungkin ada tambahan juga nanti. Ya, ya. Boleh dijelasin secara singkat gitu, Mas? Apa namanya? Modulnya ini seperti apa gitu? Ya. Silakan, Mas. Jadi di model formasi itu kita bikin dua menu, yaitu ada data obat sama menu resep pasien. Jadi kalau yang di data obat ini master data obat yang kita input manual, jadi obatnya ada apa-apa aja gitu kan, Ya, Bodrex, yang ini gini ya. iya, maaf. Ya. Lalu Nah, selanjutnya setelah kita punya master data obat, kita masuk ke menu resep pasien gitu, Pak. yang ini. Yang bawah Bukan. lagi seperti itu. Ini. Nah, iya. Oke. Nah, jadi di resep pasien ini data-data pasien yang sudah selesai diperiksa gitu, Pak, sesuai Ya. data tabel yang telah Bapak share. Ya. Nah, jadi di sini ada data-data pasien. Nah, pas klik view-nya itu ntar keluar tuh biodata pasiennya, jenis kelamin segala macam, semua biodatanya. Nah, di bagian bawah ntar ada form untuk kita input data obatnya. Sepertinya saya lupa nge-capture bagian untuk tambah obatnya itu, Pak. Ntar pas diklik tambah obat itu ntar muncul pop up gitu. Ya, ya. Nah, setelah obatnya di input semua, ntar report PDF-nya bisa di-download seperti ini gitu. Semuanya kesimpan di satu table kan ini ya. Uh, obat yang di bawah itu ya satu tabel, Pak, gitu. Oke. Jadi kan ini ada bentuk kayak formnya berarti kan. Ini ya, kalau diklik tambah obat berarti ada formnya gitu kan. Form Iya, hasil pemeriksaannya kan. Nanti iya, ketika saya lupa kayaknya. di input maka datanya ini akan kesimpan ke tabel tersebut. Nah, concern saya Iya, ini kan benar. kita next-nya di minggu ini goals-nya adalah membuat report ya dalam bentuk grafik atau sebuah data. Nah, kalau misalkan tabelnya itu udah ada, maka kita bisa narik tuh atau bisa membentuk report dalam bentuk grafiknya. Misalkan Iya, Pak. dimensinya adalah beberapa banyak obat yang resepnya komplit lengkap, ya kan? Sesuai dengan rancangan yang kemarin ya. Ada Iya. di sini kan ada statusnya, nah, farmasi. Nah, ada copy only, incomplete sama complete, ya kan? Iya. Nanti akan silakan dibuat grafiknya berapa banyak yang copy only, berapa banyak yang incomplete, berapa banyak yang Iya. resepnya komplit, gitu ya. Oke, Pak. Nah, itu paling tambahannya nanti saya buat juga contohnya, contoh dari yang kasus saya yang tadi, grafik Oke. seperti apa yang harus dibuat, gitu tujuan Oh. akhirnya. Oke. Yang penting concernnya ini kesimpan ke satu table, kemudian nanti yang status ini nih, incomplete, copy only, dan segala macam itu ada tercatat, jadinya bisa ditampilkan di grafiknya gitu ya.
Oh gitu, ada Pak tercatat. Statusnya ready, not ready itu sudah tersimpan ke satu tabel baru lagi Pak gitu. Oke, itu berarti tabel Nah, transaksinya kan ya? iya tabel Tabel-tabel transaksi transaksi. Pak. Oke. Nah, Bisa di-share nggak Mas bentuk tabelnya? bentuk tabelnya bisa Pak. Boleh, langsung share screen aja. Saya share screen aja ya Pak. Ya, Oh, ke disable Pak. bentar. Nah, Coba bisa di-share nggak sekarang? masih host Masih ya? disable partisipan. Bentar, reset dulu. Ya, coba silakan Mas. Oke, bisa Pak. Bentar, saya share juga. Udah di-share Mas? Ini layar Bapak geser lagi kayaknya Pak. Oh gitu, sebentar. Nah, Silakan. oke. Nah, udah Ya, kelihatan Pak. oke. Nah, di sini kita nyimpannya Pak. Yang tabel lewat pemberian obat gitu. Oh iya. Jadi ID, jadi data pemeriksaan, kode barang nih, kode ininya, ID obatnya, Ya, ya. quantity, statusnya status resep. Untuk biayanya nggak disimpan ya? Apa udah join ke tabel yang Biayanya, tadi? biayanya iya iya Pak. Jadi ntar ini quantity dikali sama harga obat yang ada di tabel obat gitu Pak. Oke. Nah, jadi harganya ntar dikaliin sama quantity yang di sini Pak. Ya, ya, ya. Nah, Untuk status resepnya dipilih atau otomatis, Mas? kalau status resep ini kan Di formnya. dipilih Pak, di set. Jadi ada tombol Oh, buat ngeset ya, gitu. ya. Ini copy only atau enggak gitu. Oke, oke. Bayang, bayang. Nah, Ya, berarti dari oke. sini kita bisa bikin report dalam bentuk grafik ya. Berapa banyak obat yang Iya, ready, copy only, dan segala macamnya. Dan berapa total apa pemberian obatnya gitu ya. iya bisa di sort berdasarkan nama obat yang kepake berapa gitu ya Pak. Oke. Ya. Nah, Oke, Mas. Clear. oke siap Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak. Hmm. Ya, untuk kelompok satu udah kebayang clear, jelas. Untuk pengembangan selanjutnya juga enak untuk bikin grafiknya ya. Jadi untuk yang kelompok 2 dan 3 mohon dipersiapkan nih kira-kira yang bisa di-present apa bentuknya. Khususnya untuk kelompok 3 yang belum ada ininya. Nah, ini karena udah mau habis waktunya, nanti saya stop dulu sementara. Kemudian nanti kita lanjut lagi sekitar 1 atau 2 menitan ya. Oke. Nah, nanti tolong join lagi dan tolong dipersiapkan kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Oke ya. Oke siap Pak.